Sebelum nonton part 2, yang belum nonton part 1 jangan lupa ditonton dulu ya, agar tidak ketinggalan alur ceritanya. Malam itu, aku tidur nyenyak untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Tidak ada lagi pikiran yang mengganggu tentang suami yang diam-diam mengkhianati pernikahan kami. Tidak ada lagi air mata yang kucurahkan untuk seseorang yang tak pantas mendapatkannya. Namun, perang ini belum selesai. Aku terbangun pagi harinya dengan hati lebih ringan. Sambil menikmati secangkir kopi di meja makan, aku membuka ponsel dan mengecek pesan masuk. Tidak ada panggilan dari Adrian. Tidak ada pesan panik seperti kemarin. Menyerah begitu saja, tidak mungkin batinku. Aku tersenyum tipis, tahu betul bahwa pria sepertinya tidak akan menyerah dengan mudah. Dan benar saja, beberapa saat kemudian, bel rumah berbunyi. Aku berjalan ke pintu dengan santai, membuka sedikit dan mengintip siapa yang datang. Begitu melihatnya, aku menghela napas panjang. Adrian berdiri di depan pintu dengan wajah yang lebih rapi dibanding kemarin, tapi tetap terlihat lelah. "Bolehkah aku masuk?" tanyanya dengan suara sedikit serak. Aku melipat tangan di dada. "Untuk apa?" Dia menatapku dengan ekspresi serius. "Aku hanya ingin bicara. Kumohon Rina, hanya 5 menit." Aku ragu sejenak, tapi akhirnya mengizinkannya masuk. Aku ingin tahu permainan apa lagi yang sedang ia rencanakan. Adrian duduk di sofa, tangannya saling menggenggam seolah sedang menahan kegelisahan. Aku berdiri di depannya, menunggu. "Aku sudah menandatangani surat cerai," katanya pelan. Aku mengangkat. Ales terkejut karena ia melakukannya secepat ini. "Oh, jadi kau akhirnya sadar bahwa ini jalan terbaik?" Dia menghela napas. "Aku tidak ingin bercerai, Rina. Tapi kalau ini satu-satunya cara agar kau mau bicara denganku, maka aku lakukan." Aku mendengus. "Jadi ini hanya cara untuk membuatku bersimpati?" "Menarik." Dia menggeleng, mencoba meyakinkanku. "Aku benar-benar menyesal. Aku sudah kehilangan Maya. Aku kehilangan pekerjaanku. Aku kehilangan semua akses keuangan. Dan yang lebih buruk, aku kehilanganmu." Aku menatapnya tajam. "Kau tidak kehilangan aku, Adrian. Kau melepaskanku sendiri dengan pilihanmu." Adrian meremas rambutnya, tampak frustrasi. "Aku tahu aku salah. Tapi bisakah kau setidaknya mempertimbangkan kembali? Aku akan melakukan apa pun untuk memperbaiki semuanya." Aku menatapnya tanpa emosi. "Perbaiki? Bagaimana caranya?" "Kau tidak bisa menghapus apa yang sudah terjadi, Adrian." Dia mencoba mendekat, tapi aku segera mundur selangkah. "Jangan mendekat. Jangan berpikir bahwa hanya karena aku memberimu kesempatan berbicara, aku akan kembali kepadamu." Wajahnya menegang. "Lalu apa yang harus kulakukan agar kau mau memaafkanku?" Aku mendengus. "Bahkan jika aku memaafkanmu, itu tidak berarti aku akan menerimamu kembali." Adrian terdiam, seakan baru menyadari bahwa aku benar-benar serius. Aku berdiri, melipat tangan di dada. "Sekarang, aku ingin kau pergi. Kita sudah selesai." Dia menatapku dengan sorot mata penuh kepedihan, seolah berharap aku akan berubah pikiran. Tapi aku tetap berdiri tegak, menunjukkan bahwa aku tidak akan goyah. Akhirnya, dengan langkah berat, Adrian bangkit dan berjalan ke arah pintu. Tapi sebelum pergi, dia menatapku sekali lagi. "Aku akan membuktikan bahwa aku bisa berubah, Rina. Aku akan membuatmu melihat bahwa aku layak mendapatkan kesempatan kedua." Aku tertawa kecil. "Jangan buang waktumu, Adrian. Aku tidak lagi peduli." Dia menghela napas panjang, lalu pergi meninggalkan rumah. Aku menutup pintu dengan lega, merasa semakin yakin bahwa keputusan ini adalah yang terbaik. Namun, aku tahu satu hal. Adrian tidak akan berhenti di sini. Beberapa hari berlalu dengan damai. Adrian tidak menghubungiku lagi, dan aku merasa seperti mendapatkan kembali kendali atas hidupku. Namun, ketenangan itu terganggu ketika aku menerima telepon dari seseorang yang tidak aku duga. "Halo, ini dengan Rina, kan?" Aku mengerutkan kening. "Ya, ini saya. Maaf, ini siapa?" "Nama saya Damar. Saya ingin bicara dengan Anda tentang Adrian." Aku terdiam sesaat. "Damar? Siapa Anda?"
Saya adalah suami dari Maya. Jantungku berdegup kencang. Suami? Aku berusaha menenangkan diri sebelum bertanya. Tunggu, Anda bilang Maya punya suami? Ya, dan saya baru saja mengetahui bahwa istri saya berselingkuh dengan Adrian. Aku terpaku, tidak percaya dengan apa yang baru saja ku dengar. Saya ingin bertemu dengan Anda, Rina. Saya pikir kita berdua punya banyak hal untuk dibicarakan. Aku mengambil napas dalam dan mengangguk meskipun dia tidak bisa melihatku. Baik, kita bertemu besok. Setelah menutup telepon, aku bersandar di kursi, mencoba mencerna informasi baru ini. Maya berselingkuh dengan Adrian, padahal dia sudah menikah. Ini lebih buruk dari yang aku kira. Aku tersenyum tipis. Permainan ini belum berakhir. Jika Adrian berpikir dia bisa kembali ke hidupku dengan mudah, dia salah besar. Sekarang, aku punya sekutu baru. Dan aku akan memastikan bahwa Adrian menerima ganjarannya. Pikiranku terus berputar sepanjang malam setelah menerima telepon dari Damar. Aku tidak pernah menyangka bahwa Maya ternyata sudah menikah. Jadi, selama ini Adrian bukan hanya mengkhianatiku, tapi juga menjadi pria lain dalam rumah tangga orang. Aku memandangi langit-langit kamar, mencoba mencerna semuanya. Damar ingin bertemu. Apa yang dia inginkan? Aku bertanya-tanya. Esoknya, aku menyiapkan diriku untuk pertemuan ini. Aku memilih tempat di sebuah kafe yang cukup tenang, tidak terlalu ramai, agar percakapan kami tidak terganggu. Saat aku tiba, aku langsung mengenali pria yang duduk di salah satu sudut ruangan. Seorang lelaki dengan rahang tegas, tubuh tegap, dan sorot mata tajam. Ia tampak mengenakan kemeja biru gelap dengan ekspresi wajah yang sulit ditebak. Aku mendekatinya perlahan. Damar? Pria itu mengangkat wajahnya dan tersenyum tipis. Rina? Aku mengangguk, lalu duduk di kursi di depannya. Pelayan datang membawakan menu, tapi aku bahkan tidak tertarik untuk memesan apapun. Begitu pula dengan Damar. Kami berdua hanya duduk diam beberapa saat, saling mengamati. Akhirnya Damar membuka percakapan. Aku tidak tahu bagaimana cara memulai ini, tapi aku ingin mengucapkan terima kasih karena bersedia bertemu denganku. Aku tersenyum tipis. Sebenarnya, aku juga terkejut saat menerima telepon darimu. Aku tidak pernah menyangka bahwa Maya sudah menikah. Damar menghela napas panjang, lalu menyandarkan tubuhnya ke kursi. Aku juga tidak pernah menyangka istriku akan berkhianat. Selama ini, aku pikir rumah tangga kami baik-baik saja. Aku bekerja keras untuk mencukupi kebutuhannya. Aku percaya padanya. Tapi ternyata aku hanya pria bodoh yang dibodohi istri sendiri. Aku bisa merasakan rasa sakit dalam suaranya. Aku memahami betul apa yang ia rasakan, karena aku pun mengalami hal yang sama. Bagaimana kau tahu tentang perselingkuhan mereka? Tanyaku hati-hati. Damar tersenyum miring. Seorang teman memberitahuku bahwa Maya sering terlihat masuk ke hotel dengan seorang pria. Awalnya aku tidak percaya, tapi ketika aku mulai mengawasinya sendiri, aku melihat dengan mata kepala sendiri. Aku menelan ludah. Jadi kau tahu semuanya? Ia mengangguk. Ya, aku tahu segalanya. Aku bahkan sempat melihat mereka di lobi hotel. Saat itulah aku mengambil foto mereka berdua. Ia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan beberapa foto. Aku membelalakkan mata melihat Adrian yang terlihat begitu nyaman menggandeng Maya. Ada foto mereka masuk ke hotel bersama. Ada juga foto mereka di restoran. Bahkan ada satu foto di mana Adrian merangkul pinggang Maya dengan penuh kasih sayang. Melihat itu semua, aku merasa amarahku kembali membara. Brengsek. Gumamku pelan. Damar tertawa sinis. Kita berdua punya alasan untuk membalas mereka, kan? Aku menatapnya dengan penuh ketertarikan. Apa maksudmu? Damar meletakkan ponselnya di atas meja, menatapku lurus-lurus. Aku tidak akan membiarkan Maya lolos begitu saja. Aku ingin dia merasakan penderitaan yang sama seperti yang dia berikan kepadaku. Aku menyilangkan tangan di dada. Dan kau ingin bekerja sama denganku untuk itu? Ia mengangguk. Ya, aku pikir kita bisa membantu satu sama lain.
Aku bisa memberikan bukti perselingkuhan ini untuk perceraianmu dengan Adrian, dan kau bisa membantuku mengungkap perselingkuhan Maya agar aku bisa menuntutnya di pengadilan. Aku berpikir sejenak. Ini kesempatan yang terlalu bagus untuk dilewatkan. Jika aku memiliki bukti konkret ini, maka Adrian tidak akan bisa lagi mengelak. Aku mengulurkan tangan ke arahnya. Baik, kita akan bekerja sama. Damar tersenyum dan menjabat tanganku erat. Bagus, kita akan membuat mereka menyesal. Setelah pertemuan itu, aku langsung menemui pengacaraku. Dengan bukti yang diberikan Damar, kasus perceraianku dengan Adrian akan semakin kuat. Aku ingin memastikan bahwa dia tidak akan mendapatkan sepeser pun dari pernikahan ini. Sementara itu, Damar juga mulai menjalankan rencananya. Ia diam-diam mulai mengumpulkan lebih banyak bukti tentang perselingkuhan Maya, termasuk laporan dari pihak hotel dan transaksi keuangan yang mencurigakan. Hari demi hari berlalu, hingga akhirnya tiba saatnya bagi kami untuk melancarkan serangan. Aku menerima pesan dari Damar. Damar, aku sudah siap, kita bisa melakukannya malam ini. Aku tersenyum puas. Permainan dimulai. Malam itu, aku dan Damar bertemu di tempat yang telah kami rencanakan. Kami sudah menyiapkan segalanya. Rekaman, bukti foto, bahkan saksi yang bisa membenarkan perselingkuhan mereka. Damar mengundang Maya ke sebuah restoran dengan alasan ingin berbicara serius dengannya. Sementara itu, aku mengirim pesan kepada Adrian, memintanya untuk datang ke tempat yang sama dengan alasan aku ingin berbicara dengannya untuk terakhir kali. Kami tahu bahwa keduanya tidak akan bisa menolak. Ketika mereka tiba, mereka tampak terkejut melihat satu sama lain di sana. Maya langsung panik, sementara Adrian terlihat bingung. Aku melipat tangan di dada dan tersenyum sinis. Sungguh pemandangan yang menarik, bukan? Damar melemparkan sebuah amplop ke atas meja. Maya, ini adalah semua bukti perselingkuhanmu. Kau pikir bisa mengkhianatiku dan lolos begitu saja? Maya tampak pucat. Damar, aku bisa jelaskan. Diam. Damar menatapnya tajam. Aku tidak butuh penjelasanmu. Aku menoleh ke arah Adrian. Dan kau, Adrian, sekarang tidak ada lagi jalan keluar bagimu. Aku sudah menyerahkan semua ini ke pengacaraku. Perceraian kita akan segera diproses, dan kau tidak akan mendapatkan apapun. Adrian menatapku dengan wajah penuh keterkejutan dan ketakutan. Rina, kumohon. Aku tersenyum dingin. Permainan sudah selesai, Adrian. Selamat menikmati hidupmu yang baru. Aku berbalik dan berjalan pergi bersama Damar, meninggalkan mereka berdua dalam kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Malam ini, aku tidur dengan senyum puas. Permainan mereka telah berakhir. Tapi perjalananku baru saja dimulai. Aku pikir setelah mempermalukan Adrian dan Maya di depan umum, aku bisa merasa lega. Namun, ternyata dunia tidak bekerja sebaik itu. Keesokan paginya, aku menerima telepon dari pengacaraku, Bu Rini. Rina, ada perkembangan baru. Adrian mengajukan banding atas gugatan perceraianmu. Dia ingin mendapatkan bagian dari harta kalian. Aku hampir menjatuhkan gelasku mendengar itu. Apa? Ya, dia mengklaim bahwa selama pernikahan kalian, dia berkontribusi secara finansial. Dia menggunakan alasan itu untuk meminta hak atas sebagian aset kalian. Aku mengerutkan kening. Tapi itu bohong. Semua aset dibeli dengan uangku sendiri. Dia tidak pernah menyumbang sepeser pun. Aku tahu, tapi sayangnya, hukum kadang tidak memihak kita sepenuhnya. Jika dia bisa membuktikan keterlibatannya dalam rumah tangga, maka kemungkinan dia mendapatkan bagian tetap ada. Aku mengepalkan tangan. Sialan, pria itu benar-benar tidak tahu malu. Tenang dulu, Rina. Aku sudah menyiapkan strategi untuk membantumu menang. Aku hanya ingin kau tahu bahwa pertempuran ini belum selesai. Aku menutup telepon dengan amarah yang membara. Adrian benar-benar sudah gila. Dia sudah menghancurkan pernikahan ini dengan perselingkuhannya, dan sekarang dia masih berusaha merebut hartaku. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Siang itu, aku
segera menghubungi Damar untuk memberitahunya tentang perkembangan ini. Kau bercanda? Adrian masih berani menuntut haknya? Suara Damar terdengar geram. Ya, aku butuh bantuanmu, Damar. Aku harus memastikan dia tidak mendapatkan 1 rupiah pun. Kau bisa mengandalkanku. Aku akan menghubungi beberapa kenalanku. Kita akan buat Adrian tidak punya celah untuk menang. Setelah menutup telepon, aku segera menyusun strategi dengan pengacaraku. Kami harus menunjukkan bukti bahwa Adrian sama sekali tidak berkontribusi dalam pernikahan ini. Aku mengumpulkan semua dokumen keuangan, mulai dari bukti transaksi properti, rekening bank, hingga bukti bahwa aku yang selalu membayar tagihan rumah tangga. Jika Adrian ingin bermain kotor, maka aku akan bermain lebih cerdas. Tapi ternyata, Adrian tidak hanya menggunakan jalur hukum. Dia juga mulai melancarkan serangan secara emosional. Malam itu, pintu rumahku diketuk dengan keras. Aku mengintip dari jendela dan mendapati Adrian berdiri di depan rumah. Wajahnya berantakan, rambutnya kusut, dan dia tampak seperti pria yang kehilangan segalanya. Aku menghela napas panjang sebelum membukakan pintu. "Apalagi, Adrian?" Tanyaku dingin. Dia langsung berlutut di depan pintu, membuatku terkejut. "Rina, kumohon, beri aku kesempatan." Aku mendengus. "Kesempatan? Setelah kau berselingkuh dan sekarang berusaha mencuri hartaku, kau pikir aku bodoh?" Dia menggeleng kuat. "Aku tidak ingin hartamu. Aku hanya ingin kau kembali." Aku tertawa sinis. "Kalau begitu, kenapa kau mengajukan banding? Kenapa kau berusaha merebut apa yang bukan milikmu?" Air mata mulai menggenang di matanya. Aku tidak punya pilihan. Aku kehilangan pekerjaanku. Aku diusir dari kontrakan karena Maya meninggalkanku. Aku tidak punya tempat tinggal, Rina. Kumohon, aku hanya ingin memperbaiki semuanya. Aku melipat tangan di dada. "Lucu sekali. Kau baru sadar kehilangan segalanya setelah semuanya hancur?" Dia menangis lebih keras. "Aku sudah menyesal. Aku salah. Aku bodoh. Tapi aku tidak bisa hidup tanpamu." Aku menatapnya tajam. "Simpan sandiwara murahanmu untuk orang lain, Adrian." Aku tidak tertarik. Aku mendorong pintu untuk menutupnya, tetapi dia menahan dengan tangannya. "Rina, aku bersumpah, aku akan berubah. Aku akan melakukan apa saja agar kau mau menerimaku kembali." Aku mendorongnya lebih keras hingga dia akhirnya melepaskan tangannya. Sebelum aku benar-benar menutup pintu, aku menatapnya dan berkata, "Adrian, kau bukan lagi bagian dari hidupku. Jangan pernah datang lagi." Dengan itu, aku mengunci pintu dan meninggalkannya di luar. Aku pikir Adrian akan menyerah, tapi ternyata dia punya rencana lain. Beberapa hari kemudian, aku mendapatkan pesan dari nomor tak dikenal. "Rina, hati-hati. Adrian mulai mengusik kehidupanku juga." Aku terdiam sejenak sebelum membalas. "Siapa ini?" "Aku Maya." Darahku mendidih membaca namanya. Aku hampir tidak percaya bahwa perempuan itu berani menghubungiku. "Apa maumu?" Tanyaku dingin. "Aku hanya ingin memperingatkanmu. Adrian sedang putus asa. Dia mulai mencariku lagi. Tapi kali ini dia tidak seperti biasanya. Dia mengancamku, Rina." Jantungku berdegup cepat. "Mengancammu? Apa maksudmu?" Dia bilang, "Kalau aku tidak kembali padanya, dia akan menghancurkan kita berdua. Dia menyalahkanku atas semua ini." Aku mengernyit. "Dan kenapa kau peduli padaku sekarang?" "Aku memang salah. Aku merebut suamimu. Aku mengkhianati rumah tanggamu. Tapi percayalah, aku juga tidak menyangka Adrian bisa menjadi seburuk ini. Dia tidak akan berhenti sampai dia mendapatkan apa yang dia inginkan." Aku terdiam. Jika Maya berkata jujur, berarti Adrian telah kehilangan akal sehatnya. "Jadi kau pikir dia berbahaya?" tanyaku. "Ya, aku hanya ingin kau berhati-hati." Aku membaca pesan itu berulang kali. Aku tidak tahu apakah aku harus percaya padanya atau tidak. Tapi satu hal yang pasti, Adrian bukan hanya pria yang terpojok. Dia adalah pria yang berbahaya. Aku menghela napas panjang,
Jika Adrian benar-benar nekat, maka aku harus lebih berhati-hati. Aku harus bersiap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya. Karena pertempuran ini belum benar-benar selesai. Aku memandangi layar ponselku cukup lama setelah membaca pesan dari Maya. Jujur, aku tidak tahu apakah aku harus percaya padanya atau mengabaikan peringatan itu. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak boleh meremehkan Adrian. Pria itu sudah kehilangan segalanya. Dan seseorang yang sudah tidak punya apa-apa lagi bisa melakukan hal yang tidak terduga. Aku mengambil napas dalam-dalam dan menghubungi Damar. Halo? Damar? Kita punya masalah baru. Masalah apa lagi? Jangan bilang Adrian masih mencoba mendekatimu. Bukan hanya aku. Dia juga mulai mengusik Maya. Sejenak, Damar tidak menjawab. Aku bisa mendengar tarikan napasnya dari ujung telepon. Maya yang menghubungimu? Suaranya terdengar tak percaya. Ya, dia bilang Adrian mulai mengancamnya. Dia takut. Kalau dia takut, itu salahnya sendiri. Dia yang membawa masalah ini ke dalam hidupnya. Nada suara Damar penuh dengan kemarahan yang tertahan. Aku tahu betul dia masih menyimpan dendam terhadap Maya. Tapi aku juga tahu, meskipun hatinya penuh amarah, dia bukan orang yang kejam. Aku hanya merasa kita perlu lebih waspada. Aku tidak ingin Adrian melakukan sesuatu yang lebih buruk. Jadi apa rencanamu? Aku ingin mengawasi pergerakan Adrian. Kalau dia benar-benar berbahaya, kita harus mengambil langkah sebelum sesuatu terjadi. Damar menghela napas panjang. Baiklah, aku punya beberapa kenalan yang bisa membantuku mencari tahu apa yang sedang dilakukan Adrian sekarang. Aku akan segera menghubungimu jika aku mendapatkan informasi. Aku menutup telepon dan berusaha menenangkan pikiranku. Aku sudah melewati begitu banyak hal, tapi tampaknya drama ini belum akan berakhir dalam waktu dekat. Malam itu, aku terbangun karena suara ketukan di jendela. Jantungku langsung berdetak kencang. Aku melirik jam di ponselku. Pukul 2 dini hari. Siapa yang datang pada jam seperti ini? Aku berusaha mengabaikannya, berpikir mungkin itu hanya angin. Tapi kemudian, ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Aku bangkit dari tempat tidur dengan hati-hati dan berjalan menuju jendela. Perlahan, aku mengintip dari balik tirai. Mataku melebar. Di luar sana, di balik pagar rumahku, berdiri seseorang yang sangat familiar. Adrian. Wajahnya terlihat suram di bawah cahaya lampu jalanan. Bajunya berantakan dan matanya tampak liar. Aku merinding. Ada sesuatu yang berbeda dari dirinya kali ini. Aku menggenggam ponselku erat-erat dan segera menghubungi Damar. Halo? Suara Damar terdengar mengantuk. Adrian ada di depan rumahku. Suaraku berbisik, berusaha tetap tenang. Dalam sekejap suara kantuk Damar hilang. Apa? Dia di sana sekarang? Ya, aku tidak tahu apa yang dia mau, tapi dia terlihat berbeda. Aku takut, Damar. Dengar, jangan buka pintu. Aku akan segera ke sana. Aku mematikan telepon dan tetap berdiri di tempatku, mengawasi Adrian dari balik jendela. Dia masih berdiri di sana, menatap rumahku tanpa bergerak. Kemudian, dia mulai berbicara. Rina, aku tahu kau di dalam. Suara beratnya membuat bulu kudukku meremang. Aku hanya ingin bicara. Kumohon. Aku tidak menjawab. Aku hanya berharap dia akan pergi. Tapi dia tidak menyerah. Aku tidak bisa hidup tanpamu, Rina. Aku kehilangan segalanya. Tolong, jangan tinggalkan aku. Tangannya mulai meraih pagar, mengguncangnya dengan kuat. Aku tahu kau masih mencintaiku. Kau hanya marah sekarang, tapi kita bisa memperbaiki semuanya. Aku semakin panik. Tanganku gemetar saat aku mengunci semua pintu dan jendela, memastikan dia tidak bisa masuk. Beberapa menit kemudian, suara mobil terdengar dari kejauhan. Aku mengintip lagi dan melihat sebuah mobil berhenti di depan rumahku. Damar. Dia keluar dari mobilnya dengan ekspresi penuh kemarahan dan langsung berjalan ke arah Adrian. Hei, apa yang kau lakukan di sini? Suara Damar
Menggema di malam yang sepi, Adrian menoleh dan menatapnya dengan tatapan tajam. Ini bukan urusanmu, Damar. Aku hanya ingin bicara dengan istriku. Damar mendekat, berdiri tepat di depan Adrian. Rina bukan istrimu lagi. Dia tidak ingin bicara denganmu. Pergilah sebelum aku memanggil polisi. Adrian tertawa kecil, tapi tawanya terdengar hampa. Kau pikir aku takut? Aku sudah kehilangan semuanya. Kau pikir polisi bisa membuatku lebih takut? Damar mengepalkan tangan. Aku tidak akan membiarkanmu menyentuh Rina. Jika kau tidak pergi sekarang, aku akan memastikan kau tidak pernah mendekatinya lagi. Aku bisa merasakan ketegangan di antara mereka berdua. Adrian menatap Damar dengan ekspresi penuh kebencian, tapi akhirnya dia mundur selangkah. Ini belum selesai, katanya sebelum berbalik dan berjalan pergi. Aku menghela napas panjang saat melihatnya menghilang di kegelapan. Damar menoleh ke arahku dan memberi isyarat agar aku membuka pintu. Dengan tangan masih gemetar, aku membuka kunci dan membiarkannya masuk. Begitu pintu tertutup, aku langsung terduduk di sofa. Aku tidak percaya dia benar-benar datang ke sini. Suaraku lemah. Damar duduk di sebelahku, menatapku dengan khawatir. Aku juga tidak menyangka dia akan seputus asa ini. Aku memegang kepalaku yang terasa berat. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi, Damar. Aku hanya ingin hidup tenang. Kenapa dia tidak bisa menerima kenyataan? Damar menggenggam tanganku, memberikan sedikit kehangatan di tengah ketakutanku. Jangan khawatir, Rina. Aku akan selalu ada untuk melindungimu. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa sedikit lebih aman. Tapi jauh di dalam hatiku, aku tahu, ini belum berakhir. Adrian akan kembali, dan kali ini, aku harus benar-benar siap menghadapinya. Setelah malam mengerikan itu, aku tidak bisa tidur dengan tenang. Bayangan Adrian berdiri di depan rumahku, dengan mata penuh keputusasaan dan kegilaan, terus menghantui pikiranku. Aku tahu dia belum selesai denganku, dan itu membuatku semakin takut. Damar menyarankan agar aku tinggal di apartemen miliknya untuk sementara waktu, tapi aku menolak. Ini rumahku. Aku tidak akan membiarkan Adrian membuatku merasa terancam di tempatku sendiri. Namun, aku tidak bisa menyangkal bahwa ketakutan itu nyata. Karena itulah aku memutuskan untuk meningkatkan keamanan rumahku. Aku memasang CCTV, mengganti semua kunci pintu, dan bahkan menyewa seorang satpam untuk berjaga di malam hari. Aku berpikir langkah-langkah itu cukup untuk membuatku merasa aman, sampai aku menerima telepon yang mengubah segalanya. Hari itu aku sedang di kantor ketika ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Halo, Rina. Aku langsung mengenali suara itu. Adrian. Aku sudah bilang jangan menghubungiku lagi, Adrian. Aku hampir membanting ponselku. Aku hanya ingin memberitahumu sesuatu. Sesuatu yang mungkin bisa mengubah cara pandangmu tentang semua ini. Aku tidak ingin mendengar kebohonganmu lagi. Pergilah dari hidupku. Bagaimana kalau aku memberitahumu sesuatu yang lebih berharga? Sesuatu tentang Damar? Jantungku berdegup kencang. Apa maksudmu? Tanyaku tajam. Kau pikir Damar itu benar-benar malaikat pelindungmu? Adrian tertawa kecil. Coba kau selidiki sedikit tentang bisnisnya. Kau mungkin akan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Aku tidak percaya omong kosongmu. Kau tidak perlu percaya, tapi kau bisa membuktikannya sendiri. Percayalah, Rina. Pengkhianatan terbesar seringkali datang dari orang yang paling dekat dengan kita. Adrian menutup telepon sebelum aku sempat membalas. Aku menggenggam ponselku erat-erat. Tidak. Aku tidak boleh percaya kata-kata Adrian. Dia hanya ingin memanipulasiku lagi. Tapi, bagaimana kalau ada benarnya? Bagaimana kalau Damar memang menyimpan sesuatu dariku? Aku menggigit bibir. Perasaan ragu mulai menyusup ke dalam pikiranku. Dan di saat itulah, aku memutuskan untuk menyelidikinya. Malam itu, aku duduk di depan laptop dan mulai mencari informasi tentang Damar. Aku mengenalnya sudah bertahun-tahun,
Tapi aku sadar ada banyak hal yang tidak pernah aku tanyakan padanya. Bisnisnya sukses, itu sudah pasti. Tapi bagaimana dia bisa mencapai itu dalam waktu singkat? Setelah beberapa saat mencari, aku menemukan sesuatu yang mencurigakan. Nama Damar, terkait dengan sebuah perusahaan yang pernah terlibat dalam kasus pencucian uang. Dadaku berdegup kencang. Aku mencoba menggali lebih dalam, dan semakin aku mencari, semakin banyak kejanggalan yang aku temukan. Beberapa transaksi bisnisnya terlihat tidak transparan, dan ada beberapa aset yang terdaftar atas nama orang lain. Aku merasa mual. Apakah mungkin Adrian benar? Aku tidak ingin langsung mengambil kesimpulan, jadi aku memutuskan untuk menemui seseorang yang bisa memberiku jawaban. Seseorang yang pernah bekerja dengan Damar. Aku bertemu dengan seorang mantan karyawan Damar, seorang pria bernama Yuda. Dia awalnya ragu untuk berbicara, tapi setelah aku meyakinkannya bahwa aku hanya ingin mencari kebenaran, dia akhirnya mulai bercerita. Damar bukan orang yang kau kira, Rina. Aku menelan ludah. Apa maksudmu? Dia memang pebisnis yang sukses, tapi caranya mendapatkan kesuksesan itu tidak selalu bersih. Ada beberapa transaksi yang dia lakukan yang tidak sah. Dan beberapa di antaranya melibatkan Adrian. Mataku melebar. Tunggu, kau bilang Damar dan Adrian pernah bekerja sama? Yuda mengangguk. Ya, mereka dulu punya bisnis bersama. Tapi ketika bisnis itu mulai bermasalah, Damar keluar dan membiarkan Adrian menanggung semua risikonya. Sejak saat itu, Adrian kehilangan segalanya. Aku merasa kepalaku berputar. Adrian dan Damar, dulu mereka bekerja bersama, dan Damar meninggalkannya saat semuanya mulai berantakan. Jadi, apakah ini alasan Adrian begitu membencinya? Aku tidak tahu harus berpikir apa. Yang jelas, aku tidak bisa langsung menghakimi. Aku harus mendengar kebenaran ini dari Damar sendiri. Malam itu, aku meminta Damar datang ke rumahku. Begitu dia tiba, aku langsung menatapnya dengan tajam. Aku ingin bertanya sesuatu, dan aku ingin kau menjawab dengan jujur. Damar tampak bingung, tapi dia mengangguk. Tentu. Apa yang ingin kau tanyakan? Aku menatap matanya dalam-dalam. Apa kau pernah bekerja sama dengan Adrian? Damar terdiam sejenak. Dari mana kau mendengar itu? Tanyanya. Ekspresinya berubah serius. Itu bukan jawaban yang aku mau, Damar. Dia menghela napas. Ya, aku dan Adrian memang pernah bekerja sama dulu. Tapi bisnis itu sudah lama berakhir. Bisnis macam apa? Damar menggigit bibirnya, seolah ragu untuk mengatakan yang sebenarnya. Tapi akhirnya dia mengaku. Kami pernah menjalankan usaha properti bersama. Tapi Adrian melakukan banyak kecurangan, jadi aku keluar sebelum semuanya hancur. Aku menatapnya tajam. Tapi kau meninggalkan Adrian di dalamnya, dan dia akhirnya kehilangan segalanya. Damar menghela napas berat. Aku tidak punya pilihan, Rina. Jika aku tetap bertahan, aku juga akan jatuh bersamanya. Hatiku terasa berat, jadi Adrian tidak sepenuhnya berbohong. Memang benar dia melakukan kesalahan, tapi Damar juga tidak sepenuhnya bersih. Aku merasa dikhianati oleh dua pria sekaligus. Aku berdiri dari sofa, menatap Damar dengan kekecewaan. Aku tidak tahu harus percaya pada siapa lagi. Damar menggenggam tanganku. Rina, aku tidak pernah berniat menyakitimu. Aku hanya ingin melindungimu. Aku menarik tanganku darinya. Aku butuh waktu. Damar tampak terluka, tapi dia mengangguk. Baik, aku akan memberimu waktu. Tapi tolong, jangan percaya semua yang dikatakan Adrian. Dia bukan orang yang bisa dipercaya. Aku tidak menjawab. Karena saat ini, aku sendiri tidak tahu siapa yang bisa aku percaya.